Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman yang saya hormati, kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita dari kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala. Terakhir kita membahas atau membacakan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tentang di mana Umar radhiyallahu taala anhu menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membeli pakaian yang ternyata terbuat dari sutra. Ya. Yang Umar radhiyallahu taala anhu tawarkan untuk dibeli yang untuk dipakai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Ya. Dan tatkala didatangi oleh wufud, yaitu tamu-tamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah. Hanya saja yang memakai pakaian seperti ini adalah orang yang tidak memiliki bagian kelak di akhirat. Berarti dia bukan ahli syurga, dia di neraka. Berarti pakaiannya orang kafir. Pakaian sutra itu biasanya dipakai oleh orang-orang kafir. Dalam Islam, laki-laki haram menggunakan pakaian dari sutra. Murni, full dari sutra atau dominan terbuat dari sutra. Haram. Kita sampai kepada ucapan beliau, yaitu ucapan Umar yang mengatakan, wa idza ja'akal wufud. Selain kau pakai ini ya Rasulullah untuk pakaian bagus ini di hari Jumat, juga engkau pakai apabila datang kepadamu wufud, yaitu rombongan-rombongan tetamu gitu ya. Ya. Baik mungkin untuk mengucapkan salam kepada Nabi kita, untuk menegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, say hello kalau bahasa kita ya. Datang, ada orang yang datang mau masuk Islam ya Rasulullah. Itu kan momen-momen yang Masya Allah gitu ya. Jadi ketika mereka datang, bagus engkau pakai pakaian ini ya Rasulullah, cakep nih gitu kan. Umar waktu itu berarti belum tahu kalau itu haram. Pakaian dari sutra itu untuk laki-laki haram. Umar belum tahu berarti di waktu tersebut. Ya. Nah, al-wufud dijelaskan di sini dalam syarah ya Syekh Husain Al-Uwaisyah hafizahullah. Al-wufud jam'ul wafd wa hum al-qaum yajtami'un wa yaridun al-bilad wahiduhum wafidun wa kadzalika alladhina yaqsudun al-umara li ziyaratin wa istirfad wa ghairi dhalik. Jadi wufud itu adalah kumpulan orang, kaum ya, banyak orang yang dia ya berkumpul kemudian mendatangi negeri tersendiri, negeri tertentu, untuk mendatangi orang tertentu di sebuah negeri ya, atau mereka itu adalah orang-orang yang berniat mendatangi wufud itu adalah mendatangi para pemimpin gitu ya. Dan memang Nabi kita posisinya adalah pemimpin di waktu tersebut ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu wufud, orang-orang yang datang kepada umara, kepada para pemimpin, imma untuk ziarah, imma untuk minta bantuan gitu ya. Itu wufud yang dimaksud dalam hadis ini. Dari wufud adalah orang-orang yang datang
ke negeri tertentu untuk mendatangi sang raja mungkin, para umara gitu ya, untuk sekedar ziarah atau juga ya untuk meminta bantuan. Mendatangi umara, sedikit saya selipkan jemaah, mendatangi para umara itu diperinci oleh para ulama, kalau pemimpin tersebut tipe orangnya adalah tipe orang zalim, pemimpin yang zalim, kalau bisa jangan sering-sering didatangi gitu kan. Ya, kata para ulama, jangan sering-sering didatangi, kecuali datangnya untuk menasihati. Ya, soalnya ini orang zalim. Ya. Karena fenomena yang ada, sebagian manusia kadang kalau dia masuk ke pintunya pemimpin, pejabat atau raja gitu ya, itu kadang-kadang pas masuk separuh agamanya hilang. Begitu dia pulang 100% hilang agamanya. Menunjukkan beratnya fitnah ya yang akan menimpa seseorang ketika dia masuk pintu sultan, pintu penguasa, dan banyak bukti yang mencintai dalam sejarah bahkan sampai sekarang gitu ya. Banyak orang yang mungkin dia baik agamanya, dia dai, dia ustadz, dia masya Allah ya, kondang mungkin, panutan umat gitu ya. Tapi begitu dia masuk ke pintu penguasa, itu seolah-olah separuh agamanya kepangkas. Imannya udah lemah kalau sudah masuk ke mana? Ke pintu penguasa. Karena ujiannya banyak yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ujiannya banyak. Dan banyaklah bukti yang kita lihat di negeri kita ya, orang-orang yang terkenal dai kondang, begitu dia sibuk dengan kekuasaan, politik dan seterusnya, kayak kewibawaan dia sebagai seorang panutan, alim katanya, orang yang dikatakan ulama katanya, itu kayak kepangkas gitu. Orang jadi nggak respect gitu kan. Harusnya dia fokus mungkin dengan agama, dengan berdakwah, sudah mulai terpengaruh gitu kan. Dengan dia masuk ke pintu-pintu penguasa, pintu-pintu sultan. Ya, secara umum jamaah insya Allah paham maksudnya ya, bahwa orang yang harusnya fokus dalam mengajarkan agama, mendakwahkan agama, ketika dia sudah terpengaruh dengan politik, lambat laun kegerus ya jamaah ya. Kenyataannya begitu, kegerus. Ya, jadi ciri khas kekiaiannya udah hilang gitu. Kalau nggak dikatakan hilang total ya sudah berkurang mencintai Subhanahu. Dan banyak bukti menunjukkan itu. Kita nggak perlu nyebut nama-nama tertentu ya. Yang tadinya masya Allah begitu dia masuk ke politik, pintu penguasa ibaratnya ya penampilan berbeda gitu kan. Ya, pembicaraannya sudah, cara bicaranya juga udah beda gitu kan. Wallahu musta'an, berat. Makanya wajar kalau sebagian ulama mengatakan ya, sebagian manusia kalau masuk ke pintu penguasa ya, itu separuh agamanya hilang. Begitu dia pulang bisa agamanya total hilang. Kalau pas datangnya separuhnya 50% mungkin. Begitu dia pulang udah 100% hilang agamanya. Bisa. Ya. Allah musta'an. Kecuali yang Allah rahmati gitu ya. Yang bisa kuat dengan godaan ya, yang mencintai karena Allah SWT. Karena kadang-kadang ya yang namanya penguasa kan ya bisa saja dengan kekuasaan dia nyetir sang ulama tersebut. Makanya dilarang sering-sering masuk ke pintu penguasa ulama itu, takut dia tergoda, terpengaruh yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Nabi SAW ditawarkan oleh Umar di sini radhiyallahu ta'ala anhu untuk apa? Untuk memakai pakaian tersebut ketika sholat Jumat. Yang kedua adalah ketika didatangi oleh tamu-tamu gitu kan. Baik untuk say hello sama beliau, ya salam ke beliau, atau untuk masuk Islam. Kemudian qal innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Maka Rasulullah SAW menjawab kepada Umar bin Khattab, atau maksudnya mengatakan kepada Umar bin Khattab ketika ditawarin pakaian sutra itu, beliau mengatakan hanya saja yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak memiliki bagian, ya, dia tidak memiliki bagian nanti di akhirat maksudnya, karena dalam sebagian riwayat dikatakan
la khalaqa lahu fil akhirah. Maksudnya di akhirat tidak dapat bagian gitu kan. Siapa yang nggak dapat bagian di akhirat alias nggak masuk surga, ya pastinya siapa? Orang-orang kafir. Ini yang saya ungkapkan tadi. Berarti yang punya kebiasaan pakai pakaian sutra itu adalah apa? Orang-orang kafir. Berarti ketika ada orang Islam pakai pakaian terbuat dari sutra, dia telah menyerupai orang kafir. Sedangkan Nabi katakan dalam hadis Abu Daud, Ahmad, bahwa wa ju'ilatidz dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri faman tashabbaha wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis ini populer sekali. Dijadikan kehinaan dan kerendahan buat orang yang menyelisihi sunnahku. Orang kalau menyelisihi sunnah Rasul, apalagi dia memusuhi sunnah Rasul, Allah jadikan dia rendah hina. Ya. Dan barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ya, kebiasaan pakai pakaian dari sutra itu kebiasaan orang-orang kufar. Maka kita orang Islam nggak boleh mengikuti dan tasyabbuh menyerupai orang-orang kufar dalam berpakaian yang mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, ya, yang namanya pakaian sutra itu kan sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya, halal untuk siapa? Wanita. Ya, untuk wanita halal dan cocok memang dengan fitrah seorang wanita, dengan kecantikannya, kelembutannya, cocok sutra di mereka. Jadi penghias gitu, bagi dia gitu di hadapan suaminya dan seterusnya. Ya. Maka ketika seorang laki-laki menggunakan pakaian sutra, maka sama saja dia telah tasyabuh dengan kaum wanita yang mencintai sunnah ta'ala. Sedangkan Nabi kita bersabda, la'anallah, ay la'ana Rasulullah, maksudnya dalam sebagian hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina bin nisa minar rijal, ya, wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Ya, bahwasanya Rasul melaknat orang laki-laki yang menyerupai kaum wanita, dan ya melaknat juga wanita yang menyerupai siapa? Laki-laki. Ketombo-tomboan, tomboy istilahnya, mencintai sunnah ta'ala. Dan banyak ya, apalagi laki-laki yang menyerupai perempuan. Waduh, di negeri kita ini wakeh tenan. Ya. Ya, banyak enggak, Pak? Hatta di tempat-tempat gym itu. Yang badannya ternyata sodorin akhwat enggak senang dia kadang-kadang. Sodorin lanang doyan dia. Na'udzubillah. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Ya, nasallallahu salamatu wal afiyah. Maksudnya sebagian mereka ada yang kebencongan gitu kan. Ya, badannya bagus, terok, gym. Tapi ternyata dalam artian kebencong-bencongan gitu, kayak gay dan seterusnya. Na'udzubillah. Itu laknat, ya. Itu hamba-hamba yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, ya. Berarti ya sekali lagi untuk orang Islam tidak halal sutra, ya, karena itu adalah biasa dipakai oleh orang-orang kafir dan juga ciri khas kaum perempuan, yaitu memakai pakaian sutra. Berbeda dengan nanti di surga bagi orang Islam yang di dunia sabar nggak pakai ya pakaian sutra, nanti di akhirat Allah akan berikan mereka pakaian dari sutra. Semoga kita ya bisa menggunakan pakaian sutra di surga nanti, jamaah cintai sunnah ta'ala. Yang jangan pernah bandingkan antara lembutnya pakaian sutra dunia dengan pakaian sutra surga. Tidak akan sama, jemaah. Sama nama doang ya. Sama-sama harir namanya, sama-sama sutra namanya, tapi hakikatnya berbeda, kelembutannya berbeda. Ya, sama lah kayak kita duduk di kursi dunia kayak gini, ya segini aja gitu. Empuk-empuk gitu, enggak seberapa. Tapi kalau di sofa di surga itu jemaah, begitu antum duduk langsung kayak nyatu tombong antum sama sofa itu. Kayak nyatu gitu, saking amblesnya, saking empuknya yang mencintai sunnah ta'ala. Subhanallah. Ya. Kemudian ikhwatul Islam yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman bahwasanya di surga ada ya, pakaian-pakaian dari sutra buat orang-orang buat penghuni surga. Allah berfirman di surat Fatir ayat 33, walibasuhum fiha harir. Dan pakaian mereka di dalam surga itu adalah apa? Sutra, ya.
Pakaian mereka di dalam sutra itu adalah di dalam surga itu adalah sutra. Kemudian dalam hadis yang muttafaqun alaih disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mewanti-wanti, la talbasul harira. Janganlah kalian memakai pakaian dari sutra. Untuk laki-laki ya, laki-laki muslim maksudnya. Jangan kalian pakai pakaian dari sutra. Fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Maka sesungguhnya siapa yang pakai pakaian sutra di dunia, dia tidak akan memakainya nanti di surga. Sama kasusnya dengan apa? Khamr. Nabi bersabda, man yashribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Siapa yang minum khamr di dunia, maka dia tidak akan minum khamr nanti di surga. Dalam sebagian riwayat tak ada tambahan illa an yatuba, kecuali dia bertaubat di dunia. Dia pecandu khamr mungkin, kemudian dia taubat, insya Allah dia bisa minum khamr surga. Kalau dia nggak sempat taubat, walaupun dia masuk surga, dia nggak sempat taubat dari dosa minum khamr itu, walaupun ujung-ujungnya masuk surga, maka dia tidak akan merasakan khamr surga. Yang khamr surga itu kata Allah, ya la yusadda'una anha wala hum yunzifun. Ya, mereka tidak pening, tidak bikin mual, tidak bikin pening gitu kan, tidak bikin ngeplay gitu kan. Kalau khamr surga tersebut, jangan cintai sunatan. Berbeda dengan khamr dunia. Dan khamr dunia kalau diminum dengan sloke kecil-kecil itu, sedikit-sedikit tuang minum, sedikit tuang. Ada yang sampai luber terus. Tapi kalau khamr surga, Allah katakan wa ka'san dihaqa. Gelas-gelas yang luber dengan apa? Dengan khamr. Karena khamr surga tidak memabukkan. Jangan cintai Subhanahu wa taala. Baik, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tentang hadis ini, al-zahiru anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqarra Umar ala ma dzakarahu min at-tajammuli bihusni al-libasi lil-jum'ah wa innama imtana'a an hadhihi al-hullah li'annaha kanat hariran khalisan aw aktharaha harir. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari berkata bahwa zahir dari hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengikrarkan kepada Umar, atas Umar, apa yang dia sebutkan dari berhias dengan pakaian yang bagus. Kalau urusan berpakaian bagus untuk sholat Jumat, itu Rasul tidak tidak ingkari, jemaah. Paham nggak maksudnya ya? Sisi pakai pakaian ketika Jumatan dengan pakaian yang bagus, ya, sebagaimana sebagaimana masukan dari siapa tadi? Umar bin Khattab untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sisi pakai pakaian yang bagus itu tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan sunnahnya kita kalau pergi Jumatan pakai pakaian yang Yang bagus, ya. Pakai pakaian yang bagus. Kenapa Rasul menolak, tidak mau pakai pakaian tersebut? Karena alasannya tadi kita sampaikan, alasannya karena pakaian tersebut terbuat dari sutra, ya, full dari sutra, atau ya aktsaruha harir, atau kebanyakan dominan dari kain dari pakaian ini terbuat dari sutra. Mungkin nggak murni sutra, ada campuran yang lain, tapi dominannya dari sutra. Itu yang menyebabkan Rasul tidak mau pakai pakaian tersebut, ya. Tapi sisi Umar nganjurin pakai pakaian bagus, ya, ketika Jumatan, Rasul tidak ingkari. Dan itu sesuai dengan ayat, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wad'u, apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Di Al-A'raf Allah katakan seperti itu. Hai anak Adam, ambil pakaian kalian, alias pakailah pakaian perhiasan kalian. Maksudnya pakaian yang bagus. Setiap kali datang ke mana? Inda kulli masjidin. Setiap kali mendatangi masjid. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Mencintai Subhanahu wa taala. Fala kulli hal, dari sisi pakai pakaian bagusnya, Rasul mengikrarkan buat Umar bin Khattab. Beliau tidak mengingkari. Memang bagus berarti pakai pakaian ketika
Jumatan bagus, yang bagus-bagus gitu kan. Karena ini bentuk kita bertajamul, nampak indah di hadapan Allah Azza wa Jalla yang kita mau munajat kepadanya di dalam sholat tersebut. Karena ketika kita berdiri untuk sholat, kita sebenarnya sedang berbisik-bisik dengan siapa jemaah? Dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka sudah sepantasnya ketika kita berhadapan dengan raja di raja untuk kita menghadap kepadanya dengan pakaian yang apa? Yang bagus, yang rapi, bahkan yang harum gitu ya. Mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena yang kita mau berbisik-bisik dengannya adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kita kalau mau datang ke rumah pejabat, ke kantor pejabat mungkin, kita berusaha untuk pakai pakaiannya apa? Yang bagus, bahkan pakai wewangian dan seterusnya. Bagaimana kita mau menghadap kepada siapa? Rabbnya apa? Semua makhluk, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masa kita datang seadanya, compang-camping, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang ada sebagian orang sholat hanya bermodal kaos oblong, kependekan, akhirnya apa? Tombongnya kelihatan, ya, kelihatan, sampai burik-buriknya kadang kelihatan. Waliyadzubillah, ya, nggak menghormati gitu kan, ya. Makanya kadang-kadang sebagian masjid punya inisiatif apa? Di pojok kasih apa? Pakaian-pakaian yang ala-ala Pakistan atau apa itu, atau sarung, supaya apa? Untuk orang yang merasa pakaiannya pendek, pakai kaos kebetulan, belum sempat pulang mungkin, tapi udah waktu sholat, mampir ke masjid, tapi kaosnya pendek, yang kalau sujud, banyak, sering sekali saya lihat. Ya, sering sekali. Antum juga pasti pernah lihat itu. Anak yakin rata-rata kita pernah lihat. Orang yang sholat, pakai kaos oblong, kependekan, ketika sujud apa? Kelihatan dia mencintai sunnah. Allahu Akbar, ini mau nyembah Allah atau kayak nggak minat gitu dia mencintai nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau nyembah Allah itu yang pakaiannya yang layak lah, yang sopan gitu kan. Orang kita mau kondangan aja Masya Allah. Padahal untuk ya apa? Datengin makhluk gitu kan. Belum tentu dia soleh gitu kan. Ya. Oh rapinya pakai secakap-cakapnya. Tapi giliran menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, seonone pakaiannya. Gimana coba aja mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Taib. Kemudian, ikhwatal Islam yang saya hormati, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ini pengusung madhab Syafi'i yang besar, Imam Nawawi. Jamaah kalau mau tahu madhab Imam Syafi'i yang original, ya, maka kalau bisa baca kitab-kitabnya Imam Nawawi dan juga kitabnya Al-Imam Ar-Rafi'i. Ini dua imam ya betul-betul teguh ya memegang mazhabnya Asy-Syafi'i rahimahullah. Benar-benar original gitu. Ya. Karena banyak sekarang mazhab yang maksudnya pendapat-pendapat disandarkan kepada Imam Syafi'i ternyata bukan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Jadi kalau mau dapat ya apa namanya mengetahui mazhab Imam Syafi'i yang original, di antaranya buka kitab-kitabnya Imam An-Nawawi atau juga Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahumallahu taala jami'an. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan tentang hadis yang sudah kita baca, wa fi hadits Umar fi hadil hullah dalilun li tahrimil hariri 'ala ar-rijal wa ibahati hadiyatihi wa ibahati thamanihi. Dalam hadis Umar bin Khattab ini terkait tentang hullah, pakaian yang terbuat dari sutra, ada dalil yang menunjukkan keharaman pakaian sutra ala rijal. Buat siapa? Buat siapa haramnya tadi? Kaum rijal, kaum laki-laki jemaah. Wa ibahati hadiyatihi, dan juga menunjukkan bolehnya kita menghadiahkan sutra itu ya kepada orang lain. Ya. Wa ibahati thamanihi, dan juga halalnya harga daripada apa? Sutra tersebut. Bedakan antara make pakaian sutra bagi laki-laki dengan seorang laki-laki mungkin beli pakaian sutra. Kalau membelinya boleh enggak ya, Pak? Beli pakaian sutra, boleh enggak? Halal enggak? Boleh. Ya. Siapa tahu dia beli untuk istrinya, siapa tahu dia beli buat anaknya yang masih bocil, siapa tahu mungkin juga dia beli untuk dirinya yang mungkin lagi diuji dengan penyakit kulit. Ya. Apa namanya? Herpes tadi. Apa namanya? Penyakit kulit itu mungkin atau
penyakit-penyakit tertentu. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Hair loss itu bisa karena orang banyak jajan atau mungkin karena lembab kali ya, atau sebab-sebab tertentu. Nah, orang-orang yang gatal dalam artian diuji dengan penyakit gatal, ya laki-laki gitu ya, maka boleh dia pakai apa? Pakaian sutra karena udzur, karena ada hajah mencintai. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Allah uji beliau dengan gatal, maka Rasul kasih rukhsah keringanan untuk pakai pakaian dari sutra. Tapi untuk orang yang normal nggak boleh mencintai. Haram bagi laki-laki untuk pakai pakaian sutra. Jadi boleh untuk membelinya gitu kan. Yang nggak boleh itu apa? Makai, kecuali bagi orang-orang yang dikecualikan yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wajawazi ihda'il muslim ilal musyrik thauban ya wa ghairihi ya. Dan juga hadis ini menunjukkan bolehnya seorang muslim memberikan hadiah kepada orang musyrik. Boleh kita berikan hadiah kepada orang musyrik ya. Karena pakaian sutra yang Rasul hadiahkan kepada Umar dalam riwayat kemarin tuh yang sudah kita baca, itu oleh Umar diberikan ke siapa? Saudaranya yang masih kafir. Dihadiahkan ke saudaranya yang masih kafir. Dari situ diambil pelajaran oleh Imam Nawawi, disebutkan pelajarannya boleh seorang muslim memberikan hadiah kepada orang kafir, orang yang musyrik. Ya, entah bentuknya pakaian atau selain pakaian, dibolehkan. Dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wastihbabi libasi anfasi thiyabihi yaumal jumu'ah wal 'idi wa 'inda liqa'il wufudi wa nahwihim. Dan juga hadis ini kata Imam Nawawi menunjukkan apa? Dianjurkannya alias disunnahkannya untuk memakai pakaian yang paling mahal, paling bagus. Ya. Ketika apa? Hari Jumat. Ya, pakai pakaian yang paling mahal, yang paling bagus ketika salat Jumat, dan juga wal Id, ketika apa? Salat Id. Yang lucu, saya pernah ngelihat karena saya pernah lebaran di Haram juga, salat Id di sana. Yang lucu sebagian pemuda-pemuda di Mekah itu tuh, saya lihat ada yang musim lebaran, pas lebaran salat Id, dia pakai pakaian jubah baru tapi nggak dipotong itunya. Apanya itu? Capnya ya, apanya? Labelnya. Nggak dipotong, dibiarin ngelambil-ngelambil. Menunjukkan bahwa ya ingin menunjukkan bahwa memang ini hari Id, memang hari yang kita ya bagus pakai pakaiannya apa? Baru gitu. Jadi nggak digunting gitu, dibiarin ngelambil-ngelambil. Saya pernah lihat di sebentar. Benar-benar ingin mempraktekkan sunnah Nabi di hari Id pakai pakaian baru yang bagus gitu kan, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'ala kulli hal disunnahkan jemaah ketika Id, ketika Jumatan, karena Jumatan juga hari raya juga, hari raya pekanan buat orang Islam. Maka pakailah pakaian yang bagus, yang baru, yang cakep gitu. Kalau punya yang mahal pakailah gitu kan. Dan juga disunnahkan kata Imam Nawawi untuk dipakai ketika menyambut tamu. Ya, sebagian orang kadang ketika udah tahu tamu dari jauh nih datang, dia keluarnya ngoblong aja dia. Ya, nggak bagus. Ya, kalau nyambut tamu apalagi dari jauh gitu, keluarga datang dari mana, ya mbok pakaiannya yang lumayan layak lah gitu kan. Ya, apalagi tamu itu orang lain bukan keluarga gitu kan. Kadang-kadang kalau keluarga yang datang nyantai deh ya. Padahal juga bagusnya kita pakai pakaian bagus juga gitu kan. Ya, apalagi yang datang tuh tamu yang bukan dari keluarga kita misalnya, ya. Maka kita usahakan pakai pakaian yang apa? Yang bagus menyambutnya, jangan seadanya. Karena kalau kita sambut mereka dengan pakaian seadanya, nanti mereka berpikir kayaknya kita mengganggu nih. Jadi kayak kurang all out menyambut kita gitu kan, kayaknya kurang berkenan nih katanya, pakai pakaiannya seonone dan seterusnya, seolah-olah bahasa isyaratnya menunjukkan jangan lama-lama ya gitu, gua malas nih gitu, paham maksudnya cuma. Maka Islam Masya Allah sempurna mengajarkan kita, hatta ketika kita didatengin tamu, lihat hadis ini, disunnahkan kita pakai pakaian yang bagus, mencintai, ya, merasa tamu itu, kita kayaknya spesial ya nih. Sahibul baitnya rapi, nyambutnya Masya Allah gitu kan. Jadi mereka merasa dihormati gitu kan, Masya Allah. Kita jadi kayaknya
benar-benar tamu spesial kita nih jadinya. Buktinya dia pakai pakaian yang bagus, rapi gitu kan. Subhanallah. Ajaran Islam luar biasa, jemaah cinta Islam. Ini adab-adab yang luar biasa diajarkan dalam Islam. Kemudian wa ardi al-mafdhuli 'ala al-fadili wat-tabi' 'ala al-matbu' ma yahtaju ilayhi min masalihihi allati qad la yadhkuruha. Faidah berikutnya, lanjutan faidahnya kata Imam Nawawi rahimahullah adalah juga hadis ini menunjukkan bolehnya atau dianjurkannya untuk ya orang yang tidak lebih istimewa untuk menawarkan kepada orang istimewa. Di sini yang lebih istimewa siapa? Umar atau Rasul? Rasul lah. Orang yang fadil gitu. Umarnya apa? Mafdul. Mafdul itu yang tidak lebih istimewa. Kalau fadil yang istimewa. Fadilnya siapa? Rasul. Mafdulnya siapa? Oh, Umar. Boleh. Orang yang mafdul, yang tidak lebih istimewa maksudnya, itu menawarkan sesuatu yang maslahat, manfaat buat orang yang apa? Fadil, buat orang yang lebih mulia. Di sini Umar menawarkan apa coba? Beli pakaian apa? Bagus. Yang ternyata adalah sutra. Nawarin, enggak apa-apa. Mencintai sunata. Ya. Orang yang mungkin kalau di dunia kita mungkin di sebuah perusahaan mungkin ya, karyawan enggak ada salahnya ngasih masukan, tawarkan sesuatu atau apa kepada bosnya mungkin. Ya. Mencintai sunata. Hal-hal yang berbau maslahat yang bisa jadi bosnya enggak ngeh gitu. Paham maksudnya cuma? Ya, yang bisa jadi bosnya enggak ngeh. Ya, ada masukan, ada apa, ada seterusnya untuk kemajuan perusahaan mungkin dan seterusnya. Enggak apa-apa, malah dianjurkan. Bisa jadi dengan sebab itu dia naik pangkat ibaratnya, mencintai karena Allah SWT, kedudukannya bisa naik dengan sebab itu gitu kan. Nah, di sini Nabi SAW ya, beliau adalah fadil, mulia. Umar bin Khattab tidak lebih mulia dibandingkan Nabi SAW, tapi beliau ya ke posisi Umar yang tidak lebih mulia tidak menghalangi beliau untuk menawarkan kepada Rasul sesuatu yang kiranya dibutuhkan, yang kadang-kadang orang yang lebih mulia itu enggak ngeh gitu kan, tidak mengingat gitu kan. Dia mencintai Allah Ta'ala ya. Ini Imam Nawawi rahimahullah taala dulu murid-muridnya ya menawarkan maksudnya mengingatkan dan seolah-olah menawarkan kepada Imam Nawawi menjelang meninggalnya Imam Nawawi rahimahullah taala. Karena kita tahu Imam Nawawi enggak menikah, dia mencintai, enggak sempat nikah saking sibuknya dengan ilmu. Maka murid-muridnya sebagaimana dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi di Syiar A'lamin Nubala, bahwasanya apa? Murid-muridnya mengatakan, siapa yang lebih tinggi posisi atau kedudukannya, guru atau murid? Ya, murid pastinya lebih rendah, maksudnya guru lebih tinggi kedudukannya dibandingkan murid. Nah, maka murid-muridnya Imam Nawawi mengatakan, ala tatazawwaj? Wahai Imam, tidakkah kau berkenan menikah gitu kan? Ya. Jadi nawarin. Maka Imam Nawawi dengan mimik seolah-olah orang yang kaget gitu yang mencintai, mengatakan, "Hah?" kata beliau. "Hah? Lau tadzakartu la fa'altu." Kalau sekiranya aku ingat nikah, aku pasti nikah katanya. Berarti selama ini apa? Lupa nikah beliau saking sibuknya dengan ilmu. Dan orang yang lupa itu kena sanksi enggak oleh Allah jemaah? Enggak. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabb kami jangan siksa kami jika kami apa? Lupa atau salah yang tidak disengaja misalnya. Ya. Bukan berarti Imam Nawawi kok enggak nikah ya? Berarti dia enggak paham fikih pernikahan ya, ilmu tentang pernikahan enggak. Ya, beliau sejuta kali lebih pintar ilmu pernikahan dibandingkan kita. Cuman saking sibuknya dengan ilmu sampai beliau lupa jemaah dari menikah. Sampai dibahasakan begitu. Ya, bahwasanya, lau tadzakartu la fa'altu. Kalau aku ingat aku pasti nikah gitu kan. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Fa'ala kulli hal, boleh orang yang tidak lebih mulia menawarkan sesuatu yang manfaat kepada orang yang lebih mulia, yang bisa jadi hal tersebut, yang manfaat tersebut, maslahat tersebut oleh orang yang mulia itu dia tidak ngeh, tidak ingat mencintai. Maka perlu ditawarkan gitu kan. Wa fihi silatul aqaribi wal ma'arifi ya wa in kanu kuffara. Di dalam hadis ini juga ada dalil menunjukkan bahwa kita hendaknya tetap menyambung hubungan silah ya dengan kerabat kita walaupun dia kafir.
ya kan? Sebagaimana Umar bin Khattab menghadiahkan pakaian itu kepada kerabatnya yang masih kafir, berarti nyambung kan? Ada nyambung gitu. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran juga, yaitu tetap kita menyambung hubungan silaturahim dengan siapa? Dengan saudara-saudara kita atau kerabat kita walaupun mereka masih dalam keadaan kafir. Siapa tahu dengan kita sambung, rajin sambung hubungan dengan dia, lama-lama mudah-mudahan dia tertarik untuk masuk Islam sambil kita rayu-rayu, sambil kita kenalkan tentang ajaran Islam. Siapa tahu dia tertarik mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, diskusi-diskusi ringan dan seterusnya. Siapa tahu dia tertarik. Ada sebagian orang yang dia ujung-ujungnya login masuk Islam jemaah gara-gara apa? Ketika ditanya yang nyabut nyawanya Maryam siapa gitu? Tuhan gitu. Tuhan lah katanya. Anaknya Maryam siapa? Isa, Tuhan Yesus gitu. Berarti Tuhan nyabut nyawa emaknya ya? Berarti emaknya apa? Berarti anaknya anak durhaka dong gitu. Masa Tuhan durhaka gitu? Paham nggak maksudnya cuma? Ya. Yang nyabut nyawanya Maryam siapa? Tuhan gitu. Tuhannya siapa? Yesus lah. Ya. Terus apa mungkin anak nyabut nyawa emaknya dewek gitu? Berarti Tuhan durhaka dong kayak gitu. Maksudnya dialog ringan tapi bikin orang mikir gitu. Orang kafir jadi mikir. Iya ya. Bisa jadi dia login masuk Islam, mencintai sunata. Sambil nasihat yang ringan, kenalkan tentang Islam dan seterusnya, mencintai sunata. Ya, berakhlak yang baik, sambung hubungan. Siapa tahu dia senang ya terhadap Islam dan masuk ke dalam Islam. Wa jawazil bai'i wasyira' inda babil masjid. Dan juga ada dalil dari hadis tersebut menunjukkan bolehnya jual beli di sisi pintu masjid. Sudah kita bahas kemarin ya. Masalah ini ada khilaf ulama. Apakah boleh berjualan di dekat pintu masjid bagian luar atau tidak? Tidak boleh. Kalau berdasarkan hadis yang sudah kita baca ini, menunjukkan boleh atau tidak boleh? Boleh berjualan di sisi apa? Pintu masjid. Nanti syarat-syaratnya kita akan sebutkan. Ya. Qultu wa la'alla an-Nawawi, pensyarah kitab ini Syekh Husain mengatakan, Qultu wa la'alla an-Nawawi ya an-Nawawi dzakara al-fa'idah al-akhirah istinadan ila ba'd riwayat Syekhain. Ya. Saya mengatakan kata beliau, bisa jadi Imam Nawawi menyebut faedah terakhir. Apa faedah terakhir tadi? Boleh jual beli di sisi pintu masjid. Bisa jadi Imam Nawawi menyebut faedah tersebut, ya, itu bersandar kepada riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah melihat pakaian ya terbuat dari sutra yang garis-garis gitu ya, terbuat dari sutra indah babil masjid. Umar lihat ya ada yang jual di sisi pintu masjid ya, mencintai sunnah ta'ala, yang kemudian pakaian tersebut ditawarkan untuk dibeli oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata beliau pensyarah kitab ini mengatakan wa yuqayyidu hadza wa yuqayyadu hadza ya bi'adami tashwish wa raf'is saut. Ya. Diikat kebolehan berjualan di dekat pintu masjid, syaratnya apa jemaah? Jangan sampai apa? Tashwish, mengganggu manusia, jamaah yang lagi di masjid. Ya, namanya orang jualan kadang apa ada rame gitu kan. Waraf'is saut, dan juga apa? Dibolehkan tanpa mengangkat suara gitu. Biar orang beli biasa, beli mas. Tapi untuk angkot, ayo beli das terus. Beli mas, beli mbak das. Ini enggak boleh, itu berarti udah masjid pindah apa? Berubah apa? Berubah jadi pasar kalau seperti itu mencintai. Jadi ini kait yang diletakkan oleh para ulama bahwa kalaupun kita ambil pendapat boleh jualan di dekat pintu masjid, itu jangan sampai apa? Mengganggu ya. Orang mau lewat kadang-kadang apa di jalur ya yang dilewati oleh orang untuk masuk lewat pintu masjid, di situ dia tongkrongin misalnya. Ya mungkin agak pinggir sedikit gitu supaya orang enggak terganggu lewat. Dan juga jangan teriak-teriak seperti di pasar yang mencintai sunnah ta'ala. Itu. Kama yaf'alu katsirun minal ba' hadhil ayyam fi ba'd al-bilad. Sebagaimana yang dilakukan oleh banyak penjual sekarang di banyak negeri, itu ada yang
Apa di negeri-negeri Islam itu, ya, itu banyak orang jualan di dekat pintu masjid tapi berisik. Ya. Beliau sebutkan terjadi. Beliau tidak menyebutkan ini di sini kecuali memang ini terjadi. Di sebagian negeri-negeri Islam tuh ada orang yang jualan di dekat pintu masjid tapi berisik, teriak dan seterusnya. Itu enggak boleh. Mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Setelah adzan kita akan lanjutkan sedikit di babu la yasubbu walidayhi. Bab tidak boleh seorang anak mencela, mencerca kedua orang tuanya. Silakan adzan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjut sedikit jemaah saya hormati. Bab yang ke-12. Babu la yasubbu walidayhi. Bab ya haramnya seorang anak mencela, mencerca kedua orang tua. Ya, kasus seperti ini ramai ya jemaah ya. Banyak terjadi. Bahkan mungkin kita sebagian antum jadi orang tua pernah merasakan mungkin dari sebagian. Mudah-mudahan tapi anak-anak kita adalah anak-anak yang baik, yang sopan, yang santun, ya. Tapi bisa jadi mungkin ada yang Allah takdirkan anaknya pernah mencela dia, mengkata-katain dia dengan kata-kata yang kotor. Waliyadzubillah. Ada seorang anak perempuan ketika dia nongkrong sampai malam, ketika dia pulang dimarah-marahin sama bapaknya, dia kebun binatang keluar semua. Dicerca, dicaci bapaknya sambil dipukul. Ya, dipukul bapaknya sampai tangannya luka-luka. Ya, Allah musta'an. Gara-gara ditegur oleh bapaknya, kok perempuan kok pulang malam-malam. Gitu kan. Allah musta'an. Ya, dicerca, dicela orang tuanya. Bahkan saya pernah mendengar seorang perempuan bilang sama ibunya sundal gitu. Na'udzubillah. Sundal itu kan kok kalau ya nggak tahu kalau di sini ya sundal itu udah nggak ada ya celaan di sini. Kalau di kampung saya ada tuh orang kalau kesel sama sundal ada tuh. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dia ucapkan itu kepada ibunya. Allah musta'an. Ya, mencela orang ini ibunya sendiri. Ibu na'udzubillah. Saya dengar sendiri mencintai sunata. Berantem sama ibunya, ya, keluar kata-kata kotor, sundal. Ya. Ya. An Abdullah bin Amr ya Ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'iri an yashtima ar-rajulu walidayhi. Faqalu kayfa yashtim? Ya, qal yashtimu ar-rajula fayashtumu abahu wa ummah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dari dosa-dosa besar, bukan dosa kecil lagi ini, dosa besar. Na'udzubillah. Jangan kita penuhi database atau maksudnya buku catatan amal kita, jangan kita penuhi dengan dosa-dosa besar. Jangan sampai ada nongol dosa besar di situ, di buku catatan amal kita. Na'udzubillah. Memberatin nanti di akhirat jemaah, dosa besar. Hati-hati. Ya. Kalaupun ada yang pernah melakukan dosa besar, taubat dengan taubat yang nasuha. Taubat yang jujur. Ya. Biar nanti tidak memberatkan. Biar enggak bikin kita merengut nanti di hari akhirat ketika membaca buku catatan amal. Karena nanti kita akan disuruh oleh Allah baca sendiri buku catatan amal kita. Apa kata Allah? Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca bukumu, buku catatan amal, baca sendiri. Cukup dirimu jadi tukang hitung sekarang. Coba kau hitung-hitung dirimu di situ gimana? Calon surga peneraka kau tuh, lihat bukumu. Na'udzubillah. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Jadi termasuk dari dosa-dosa besar seseorang mencerca, menghina, mencela ya kedua orang tuanya. Ya sahabat bingunglah jemaah. Mana ada orang tega mencela, mencerca, menghina, mencerca kedua orang tuanya. Maka mereka bertanya mengatakan, "Kaif yashtum?" Maksudnya, gimana mungkin ya Rasulullah? Gimana cara orang kok bisa mungkin mencela orang tua gitu? Gimana? Memang ada kasusnya gitu.
Menunjukkan bahwa hal yang seperti ini pada diri sahabat nggak akan nemu ibaratnya cuma. Istibaat, menunjukkan, emang benar, emang ada ya Rasulullah. Anak sampai tega mencerca dua orang sendiri gitu. Orang tua sendiri gitu kan. Emang ada gitu. Heran para sahabat jemaah. Makanya nanya, kaifa yashtim? Gimana mungkin ada gitu. Yang mencela orang tua sendiri gitu kan. Maka Rasul jelaskan caranya. Bahwasanya mencela orang tua itu bukan hanya bentuknya langsung. Dasar bapak, dasar ibu, begini. Enggak mesti langsung. Tapi bisa jadi bentuknya adalah apa? Dia mencela orang tuanya. Bentuknya apa? Menjadi sebab orang tuanya dicela orang. Dia menjadi sebab orang tuanya dicela orang. Paham nggak maksudnya jemaah? Kata Rasul, fayashtimu abahu wa ummah. Mungkin gambarannya begini, si A sama B lagi berantem. Ya, otot-ototan. Ya, sampai keluar urat leher, marah-marahan, ya, otot-ototan, tunjuk-tunjukan. Ya. Akhirnya apa mencintai Subhanahu wa taala? Si A itu mencela siapa? Si B. Kamu dasar titik-titik, kamu dasar. Dicela si B oleh si A. Akhirnya apa cuma? Si B ya, bukan hanya membalas celaan si A dengan mencela si A-nya doang, tapi apa? Orang tua si A juga diseret. Ya. Dasar orang tuamu nggak didik kamu ya, orang tuamu. Paham maksudnya cuma? Jadi si A berantem sama si B. Si A mencerca si B. Si B nggak tahan. Akhirnya apa? Balas cerca si A. Bahkan siapa? Orang tuanya si A juga diseret-seret, dibawa-bawa, dicerca. Paham maksudnya cuma? Ya. Kamu anaknya si Ono ya? Dicerca, dicelek-celekin orang tua orang. Antum pernah ingat nggak ketika seorang sahabat Abu Dzar ya, seingat saya, yang bernama sahabat Abu Dzar, diomelin sama Nabi SAW gara-gara dia sempat bilang sama seorang sahabat, ya benar sauda, anak perempuan hitam. Kalau bermasalah ya orangnya aja. Kenapain bawa emaknya? Ya benar sauda, anak perempuan hitam. Emaknya orang dibawa. Dibilang hitam dan seterusnya. Anak perempuan hitam gitu kan. Rasul marah waktu itu. Sampai Rasul bilang, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau, wahai Abu Dzar, pada dirimu masih ada nempel karakter jahiliyah. Gitu. Paham maksudnya cuma? Ya. Masalah sama orang, ya sama orangnya lah. Jangan seret-seret orang tuanya. Orang tuanya lagi baca Quran kali di rumah, lagi sholat. Nanti bawa-bawa orang tua orang, dicerca, dihina, dan seterusnya. Ya. Maka ini bentuk dosa besar jemaah. Jangan anggap sepele. Ketika ada orang berantem sama orang lain, si A berantem sama si B, ya, maka si A saking keselnya sama si B dicerca, kamu titik-titik. Akhirnya si B nggak terima. Akhirnya dia mencerca juga kepada si B, kepada si A. Kemudian orang tuanya si A juga dibawa-bawa, dicerca, dihina, dan seterusnya. Berarti si anak di sini sudah menjadi sebab si A, ya, sudah menjadi sebab orang tua dia dicerca sama siapa? Orang lain. Paham maksudnya jemaah? Ini juga apa? Dosa besar. Ini bentuk dosa besar. Karena anak ini telah menjadi sebab orang tuanya dicerca orang. Paham maksudnya enggak jemaah? Bagaimana kalau kasusnya dia langsung si anak itu yang mencerca siapa? Orang tuanya sendiri. Ini hanya sekedar menjadi sebab orang tuanya dicerca orang. Dia gara-gara berantem sama orang tuanya dibawa-bawa, dicela sama si lawan berantem oleh si lawan berantem itu. Maka di sini juga apa? Si anak ini melakukan dosa besar jemaah. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati mencintai Subhanahu wa taala. Dia tahu orang tuanya dicerca sama si lawan berantemnya tersebut. Lanjut lagi dia berantem, makin parah dicerca orang tua. Jangan, tidak boleh mencintai Subhanahu wa taala. Ini kasusnya apabila sekali lagi si anak menjadi sebab orang tua dia dicela. Bagaimana kalau dia langsung jadi anak mencerca langsung orang tuanya. Bapak ini, ibu ini dasar nih. La ilaha illallah. Itu udah berlipat-lipat sudah itu. Dosanya aja mencintai.
makin besar sudah itu. Ya, waliyadzubillah. Durhaka kelas kakap sudah itu, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Langsung dicerca orang tuanya sendiri gitu kan. Kata Islam. Kata-kata minal kabair an yashtima ar-rajul walidai fihi hafzun lis-sami'i ala ziyadatil ihtimam wa lafti intibahi ila amrin khatir wa ishrakihi fi su'ali wal hiwar. Jadi kata-kata Nabi yang mengatakan termasuk dosa besar seseorang mencerca orang tuanya sendiri. Kata-kata kayak gini kan menjadikan si pendengar itu jadi apa jemaah? Yang tadinya nggak perhatian, jadi apa? Jadi perhatian. Emang ada gitu. Jadi perhatian kan dia? Emang ada anak mencerca orang tuanya sendiri, ya, menghina orang tuanya sendiri. Dalam sebagian riwayat bahasanya bagaimana jemaah? La'anallah man la'ana walidayh. Nanti akan kita bahas insyaallah hadis. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya. Allah melaknat anak yang melaknat kedua orang tuanya. Si anak melaknat kedua orang tuanya. Itu bahasanya dalam sebagian riwayat. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi katakan termasuk dosa besar seorang mencerca kedua orang tuanya, saking di kalangan para sahabat itu perkara yang aneh, langka, mungkin nggak terjadi di tengah-tengah mereka. Akhirnya apa? Jadi perhatian kan mereka. Emang ada tuh orang mencela orang tuanya. Jadi perhatian mereka. Akhirnya kan menyeret mereka untuk bertanya. Gimana caranya ya Rasulullah? Emang ada gitu kan. Nah, itu trik juga dalam berceramah atau trik juga dalam mengajar yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan ucapan-ucapan yang kira-kira menjadikan si murid atau si jamaah itu jadi apa? Yang tadinya nggak perhatian jadi apa? Perhatian yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ini dipakai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dosa besar seseorang mencela kedua orang tuanya. Waduh, piye? Jadikan perhatian gitu kan. Faqalu kaifa yashtimu? Maka para sahabat mengatakan, bagaimana ya Rasulullah orang bisa mencerca kedua orang tuanya? Ya. Ini kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, bahwasanya apa? Istib'adun minas sa'il li'anna at-tab'a al-mustaqim la ya'ba dhalik. Ya. Ini adalah bentuk apa? Bentuk orang yang bertanya ini istib'ad, menunjukkan bahwa enggak mungkin banget lah. Masa sih ada anak langsung gitu mencerca kedua orang tuanya. Ya. Ini menunjukkan mencerca orang tua di kalangan sahabat itu hampir nggak terjadi gitu. Dia mencintai. Makanya ketika Nabi ngomong kayak gitu, kaget mereka. Gimana kok ada gitu kan? Mencintai sunnah. Karena tabiat yang lurus kata beliau di sini, ya badalik, enggan untuk melakukan kayak gitu tuh. Nggak mungkin gitu kan. Ya. Fabayyana fil jawabi annahu wa illam yata'ata bi nafsihi fil aghlabi al-akthar lakin qad yaqa'u minhu at-tasabbubu fihi wa huwa mimma yumkin wuqu'uhu katsiran. Maksudnya bahwasanya apa? Walaupun mungkin seseorang mencerca kedua orang tua secara langsung itu jarang terjadi, mungkin kasusnya jarang terjadi, tapi kalau kayak sekarang udah banyak aja ya. Dulu mungkin ya langka terjadi. Kalau sekarang udah banyak itu yang secara langsung mencintai Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita bacakan dulu di sini katakan, mungkin secara langsung jarang terjadi, jarang didapatkan orang atau anak mencerca orang tuanya langsung, mencela orang tuanya langsung. Tapi bisa jadi terjadi dalam bentuk apa tadi yang kita sebutkan? Anak ini menjadi sebab orang tuanya dicela orang dengan dia berantem sama orang seperti yang saya jelaskan tadi gambarannya. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini yang menarik adalah apa? Mengeluarkan satu kaidah. Mungkin ini kita akhiri dengannya materi kita, kajian kita. Hadis ini mengeluarkan satu kaidah jemaah cintai, ya, satu kaidah bahwa apa? Hadis ini kata para ulama aslun fi saddid dzara'i'. Bahwasanya hadis ini adalah pondasi utama bagi kaidah saddud dzara'i'. Saddud dzara'i' itu artinya apa jemaah? Menutup pintu-pintu apa? Kerusakan. Pokoknya pintu-pintu yang kira-kira bisa mendatangkan keburukan itu ditutup. Jangan cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ditutup. Pintu-pintu yang bisa mendatangkan keburukan itu ditutup. Apa ya perbuatan-perbuatan yang kira-kira bisa nganterin orang ke syirik,
maka apa? Jalannya dia apa aja? Ditutup. Ya. Ya, jalannya ditutup. Jangan malah dilestarikan mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu namanya saddud dzara'i. Wa yu'khadhu minhu anna man ala fi'luhu ila muharramin yahrumu alaihi dzalikal fi'il. Dan juga ya dari sini bisa diambil satu faidah bahwasanya barang siapa yang perbuatannya ya bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram, maka apa? Maka melakukan perbuatan tersebut bagi dia apa? Ya, adalah apa? Haram bagi dia. Mungkin asalnya enggak haram, tapi ketika perbuatannya itu mengantarkan menjadi sebab apa? Kepada yang haram, maka di waktu itu bagi dia enggak boleh dia lakukan. Dia mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya. Wa illam yaqsud ila ma yahrum wal aslu fi hadzal hadits qauluhu ta'ala wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Ini gambarannya jemaah cintai Subhanahu wa taala bahwa pintu-pintu keburukan itu harus ditutup. Sebagai gambaran Al-An'am 108. Antum perhatikan. Ini kita akhiri mungkin dengannya. Ya, Allah berfirman, jangan kalian mencerca ya orang-orang yang menyembah atau berdoa atau meminta menyembah kepada selain Allah. Jangan cerca mereka. Yang dikhawatirkan apa jemaah? Kalau kita cerca, apalagi mencerca Tuhan-Tuhan mereka gitu kan. Ya di hadapan mereka gitu kan. Kalau kita lagi kajian di lingkup kita seperti ini lain judul jemaah. Tapi jangan sampai kita di hadapan mereka atau di medsos gitu kan, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mencerca, kata Allah, jangan kalian mencela orang-orang yang berdoa, beribadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Apa yang akan ditimbulkan nanti? Fayasubbullah adwan bighairi ilm. Maka efeknya mereka akan mencerca Allah. Ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan menghina Allah Azza wa Jalla. Ya. Mencintai karena Allah SWT. Maka kalau seandainya kita tahu ya dengan sebab kita mencerca atau menghina sesembahan-sesembahan agama-agama lain misalnya akan menjadikan mereka menghina Allah Azza wa Jalla, maka apa? Diam jangan kita lakukan. Ini namanya apa? Saddud dzari'ah. Sama kayak kasus Adam dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah bilangnya apa? Jangan dekati pohon. Ya. Ini sebagai bentuk menutup kemungkinan ya untuk Adam makan dari pohon tersebut yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Maka apa Allah katakan? La taqrabu, ay la taqraba hadhihi syajar. Jangan kalian berdua dekati ini pohon. Karena dekat kepada pohon ini bisa apa? Mengantarkan kepada apa? Memakan buahnya yang Allah haramkan. Sekedar dekat doang sebenarnya apa? Mungkin asalnya enggak masalah. Cuman Allah tahu ini bahwasanya apa? Ya, kalau mendekati pohon ini akan menjadi wasilah, takutnya menjadi wasilah bagi Adam, sebab bagi Adam untuk malah apa? Kebablasan makan. Maka Allah larang jangan dekati. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak kasus zina. Allah bahasakan apa? Wala taqrabuz zina. Jangan. Allah enggak bilang la taznun, jangan kalian berzina gitu, enggak. Tapi wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati apa? Zina. Dari sini berarti kita ambil kaidah tadi, saddud dzara'i, menutup pintu-pintu apa? Keburukan. Ya, apa jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada zina? Ya ditutup. Yang paling gampang bikin orang berzina hari ini apa jemaah? Pacaran. Ini enggak jemaah? Itu jalan enggak itu? Paling gampang sudah itu. Jalan menuju zina. Maka ada saddud dzari'ah, tutup pintu-pintunya jemaah cinta. Hati-hati. Jaga anak-anak kita, putra-putri kita, jangan sampai terjerumus dalam dunia pacaran. Ya, kalau dulu kita mungkin cukuplah dulu tobat kita dan seterusnya. Itu contoh yang nggak baik dan seterusnya mencintai. Sekarang kita udah paham, udah ngaji, udah tahu hukumnya, hukum syariatnya bagaimana, ya sudah. Kewajiban kita untuk kontrol terus itu anak, ya putra-putri kita jangan mencintai. Tutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada perbuatan nista tersebut yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Baik, ya, mungkin sampai di sini dulu. Ya nanti sisa keterangan dari hadits ini kita akan bacakan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya jangan mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Ya, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya dan syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan tersebut. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.